Ya, salam jumpa. Ini adalah pertemuan kita yang ke-14 dan senang sekali saya bisa menyapa kalian. This is our photo meeting and we'll be discussing about how to write short summaries and how to give a critical commentaries part 2. Ini adalah materi lanjutan ya dari video sebelumnya. And this is the learning outcome. You are hope to be able to write short summaries and critical commentaries. Okay, here we go. This is the most important things. Kita harus lebih dulu memahami beberapa tipe ya dari aktivitas listening. Discriminative and comprehensive listening are prerequisite for specific listening types. Listening types can be defined by the goals of the listening. The three main types of listening most common in interpersonal communication are informational listening, means listening to learn; critical listening, listening to evaluate and analyze; therapeutic or empathetic listening, listening to understand feeling and emotion. In reality, you may have more than one goal for listening at any given time. For example, you may be listening to learn whilst also attempting to be empathetic. Oke, jadi ini penting sekali. Ternyata pada aktivitas listening pun itu akan sangat dipengaruhi pada tujuan apa yang ingin kita inginkan pada aktivitas listening tersebut. Namun secara umum kita akan mendapati ada 3 jenis ya listening ya pada aktivitas interpersonal communication. Yang pertama informational listening. Nah, ini adalah yang umumnya ya, di mana kita mendengarkan untuk mengetahui sesuatu atau we listen to learn. Nah, ini aktivitas seperti di kelas, di bangku perkuliahan atau saat kalian seperti ini sekarang sedang mendengarkan penjelasan dari saya, berarti itu masuk kategori informational listening. Berikutnya adalah critical listening, berarti listening to evaluate and analyze. Nah, seharusnya level listening memang harus dibawa pada level berikut ini, at least pada level yang kedua ini, di mana bentuk critical listening, di mana setelah kalian mendapati sesuatu, new information, and then you learn, and then you respond to such information, so we need to evaluate and analyze. Nah yang berikutnya ini bentuk therapeutic and or empathetic listening, listening to understand feeling and emotion. Nah, ini lebih dalam lagi ya. Tapi at least pada bentuk 1 dan 2 just enough. Itu sudah sangat bagus sekali untuk diaplikasikan ya pada aktivitas academic listening. Nah, tapi pada realitanya boleh jadi saat kita mendengarkan ketiga tipe listening di interpersonal communication ini dilakukan secara bersamaan. Nah, itu tidak menutup kemungkinan ya. Oke, berikutnya kita akan lihat ada bentuk informational listening. Whenever you listen to learn something, you are actually engaged in informational listening. This is true in many day-to-day situations, in education and at work, of course. When you listen to the news, watch a documentary, when a friend tells you or receive, or when you are talked through a technical problem with a computer, there are many other examples of informational listening too. Although all types of listening are active, they require concentration and a conscious effort to understand. Informational listening is less active than many of the other type of listening. When we're listening to learn or be instructed, we are actually taking in new information facts. We are not criticizing or analyzing. Nah, jadi kelemahan dari information listening karena dia ada di level pertama, biasanya kita mendengarkan untuk tahu saja dan to learn something saja. Berarti kita menyerap semua informasi yang diberikan. Tapi kita tidak melakukan ini. We're not criticizing or analyzing. Jadi kita belum melakukan aktivitas mengkritisi dan juga menganalisa. Informational listening, especially in informal setting like in work meetings or while in education, is often accompanied by note taking. Nah, karenanya itu biasanya akan dibersamai dengan aktivitas mencatat atau note taking. It is a way of recording key information so that it can be reviewed later. Nah, saat rapat, saat pada materi perkuliahan seperti ini, biasanya dibarengi dengan aktivitas note taking. Nah, itu sebenarnya adalah core dari mata kuliah ini dari academic listening. At least kalau mau kita bawa ke aktivitas akademik saat mendengarkan, mencatat juga ya. Ada sesuatu yang dicatat yang penting. Nah, itu berarti sudah masuk kategori academic listening. Nah, tapi it's not enough. Ternyata itu tidak atau belum cukup mencatat saja. Nah, kita harus bawa setidaknya kepada critical listening. Nah, ini adalah core. Ini adalah kenapa mata kuliah ini muncul dan dihadirkan ya. Jadi it's all about critical listening, everyone. So we can be said to be engaged in critical listening when the goal is to evaluate,
or to scrutinize. Nah, jadi apa sih maksud dari critical listening? Seperti namanya, berarti kita try to criticize. Kita mencoba mengkritisi. Berarti kita mencoba untuk mengevaluasi, memberikan penilaian di dalamnya dan juga men-scrutinize. Ya. Scrutinizing means berarti kita mencari ya, mengelaborate lebih detail apa maksud sebetulnya. Ya. What's being said, of course. Critical listening is much more active behavior than informational listening and usually involve some sort of problem solving or decision making. Nah, berarti kalau sudah bicara critical listening, ada bentuk evaluasi dan juga scrutinizing, maka di sana juga ada aktivitas yang kita sebut dengan istilah problem solving and decision making. Jadi itu akan menjadi suatu bentuk parallel proses di sana. Jadi semuanya terkait. Critical listening is akin to critical reading, but involve analysis of the information being received and alignment with what we already know or believe. Whereas informational listening may be mostly concerned with receiving fact and or new information. Critical listening is about analyzing opinion and making a judgment. Nah, jadi seperti itu. Sebetulnya aktivitas ini sudah bisa kalian lakukan langsung. Saat kalian mendengarkan video ini, melihat dan juga mendengarkan saya menyampaikan materi ini, ya jika kalian mencernanya 100% apa yang saya katakan benar dan tidak ada suatu yang harus dikritisi, nah berarti belum masuk pada level critical listening. Tapi dari pertemuan pertama atau dari pembahasan dari pertemuan ini, lalu ada kalian yang tidak setuju, kalian mencoba untuk analyzing opinion, ada beberapa opini kalian yang tidak sama dengan apa yang saya kemukakan, lalu kalian juga mencoba untuk membuat judgment, that's so-called critical listening. Nah, jadi itu pada level berikutnya, di mana setelah kita tahu dan kita juga ingin merespon dan kita juga memberikan respon yang masuk kategori active activity, di mana kita ada aktivitas problem solving di dalamnya, ada aktivitas decision making, ada aktivitas analyzing opinion, dan ada aktivitas juga making adjustment. Oke, sekarang kita masuk pada kalimat di bawahnya. It's very important when listening critically to have an open mind and not be biased by stereotype or preconceived idea. By doing this, you will become a better listener and broaden your knowledge and perception of other people and your relationship. Nah, ini bisa dibawa sebetulnya tidak hanya pada aktivitas formal seperti saat mendengarkan perkuliahan, saat berdiskusi, ya, saat mendengarkan speech dan sebagainya. Nah, jika sudah bisa mengaktifasi bentuk critical listening, ya, sebetulnya kita sedang membawa aktivitas di mana kita mencoba untuk open minded dan juga tidak dipengaruhi sama bias-bias tertentu, di mana jika yang berbicara itu si A, misalkan kawan kita, dosen kita akan cenderung beranggapan semua yang dikatakan itu 100% is correct. Nah, itu sebetulnya juga ada bias. Nah, seharusnya siapapun yang berbicara ya harus tetap kita mengkritisinya secara objektif. Nah, jadi itu bentuk dari critical listening. Ada banyak aktivitas di sana, mulai dari evaluating, scrutinizing, taking problem solving activity, taking decision making, and also analyzing opinion and making a judgment. Jadi ada banyak sekali aktivitas di sana. Oke, berikutnya adalah tentang therapeutic or empathetic listening. Saya tidak membahas lebih lanjut karena ini biasanya dilakukan pada suatu bentuk klinis ya, untuk ini. Ya, tapi kalian bisa baca pada slide ini ya. Well, saya rasa demikian everyone penjelasan saya untuk materi kali ini, pertemuan ke-14 ya. Seperti biasa saya meminta kalian untuk lebih aktif lagi pada forum diskusi dan kalian bisa melakukan self learning, melihat video di YouTube ini dari TED ya. Dan kalian bisa mengkritisi hal-hal yang kalian rasa masih harus diberikan challenge dan masih harus diberikan satu scrutinizing dan juga ya deliberating opinion di sana. Oke, saya rasa demikian. Saya sangat berharap semua hal yang sudah kita diskusikan bersama ada manfaat yang kita bisa ambil. Dan melalui video ini juga saya ingin mengungkapkan beberapa hal, termasuk permohonan maaf jika dirasa ada hal-hal yang belum optimal, belum maksimal, ada banyak pertanyaan yang belum sempat kita diskusikan secara baik ya. Dan semoga saya mampu ya menjadi learning partner kalian selama 1 semester ini.
Ya, dan tentu dari saya pribadi, saya sangat berharap sekali ada hal yang bisa kita ambil manfaatnya dari aktivitas kita pada perkuliahan di semester ini. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk selalu tetap semangat, selalu tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu tetap bahagia. Terima kasih semuanya, salam dan ciao.